Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Tania, coba dipimpin doanya ya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar dari alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pimpinan doanya, dan selanjutnya saya akan ngecek kehadiran kalian. Yang pertama, Tania hadir. Hadir, Pak. Yang kedua, Versi Santi hadir. Artinya Wafi Khairul Umam hadir ya. Oke, alhamdulillah. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita, saya ingin memberikan motivasi sebentar terkait dengan wabah virus corona ini. Maka pesan Pak, tolong jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian supaya kita terhindar dari virus corona, dan semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga virus corona di musim pandemi ini secepatnya bisa berakhir, dan semoga Allah mengangkat semua penyakit terutama wabah virus corona ini dari bumi kita pertiwi. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai materi, nanti akan Pak share screen ya, Pak share screen materi yang akan kita pelajari, yaitu diantaranya mengenai tentang tata cara berbusana. Nah, ini sudah masuk. Oke, baik anak sekalian, di sini kita melaksanakan pembelajaran daring pendidikan agama dan budi pekerti tentang tata cara berbusana untuk siswa kelas 10 SMA semester 1. Oleh karena itu, dari kompetensi dasar yang harus kalian ketahui yaitu KD 3.5 mengenai menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Selanjutnya, dari tujuan pembelajaran ini diharapkan pada semua siswa mampu menjelaskan pengertian busana dan aurat dengan baik. Yang kedua, menjelaskan perintah berbusana muslim dan muslimah. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri berpakaian yang sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita, dan itu harus kalian pahami dari tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya anak sekalian, perlu Pak sampaikan garis besar kegiatan kita. Yang pertama, nanti kalian harus mengerjakan pretest atau tes kemampuan awal. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan secara berkelompok dengan panduan LKPD dengan agenda kegiatan. Nanti akan Pak share di grup WA. Selanjutnya, mengamati gambar. Nanti Pak akan men-share screen
gambar yang harus kalian amati. Yang selanjutnya mengamati dan mengidentifikasi pertanyaan mengenai gambar yang ada di LKPD. Yang selanjutnya mencari berbagai informasi untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Jadi kalian harus mencari informasi baik itu melalui internet, buku paket, ataupun handout yang sudah dikirim melalui grup WA. Selanjutnya pendampingan oleh guru dalam mengolah informasi yang ditemukan. Nanti akan Pak dampingi pengolahan informasi, jadi ada nanti Pak dampingi di situ. Selanjutnya pendampingan oleh guru dalam memverifikasi data atau presentasi. Nanti kalau sudah ketemu semua temuan kalian bisa dipresentasikan. Selanjutnya menyimpulkan hasil presentasi tanggapan dari kelompok lain. Jadi nanti ada kita pecah kelompok itu di WA, ada kelompok A dan kelompok B. Nah sementara nanti hasil kelompok A nanti mempresentasikan apa hasil temuannya dari hasil kelompok itu, diskusi kelompok itu. Dan yang B juga seperti itu. Nah dia nanti sudah ketemu semuanya, sudah misalnya itu ketemu dari hasil diskusinya, bisa ditampilkan, dipresentasikan di kelas besar atau kelas inti. Dan yang terakhir yaitu tes evaluasi akhir atau post test. Ya, itulah rangkaian garis besar kegiatan kita. Kita pelajari yaitu mengenai pengertian busana dan aurat, perintah berbusana muslim dan muslimah, ciri-ciri berpakaian sesuai syariat Islam, dan yang keempat adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan berpakaian dalam syariat Islam. Itu materi yang akan kita pelajari, ada 4 materi. Baik anak sekalian, silahkan kalian amati gambar gaya berpakaian. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Setelah pengamatan, kamu tadi kan sudah mengamati gambar yang ada 4 gambar itu, maka setelah mengamati gambar maka kalian akan menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana menurut kalian mengenai gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, manakah gambar yang menunjukkan cara berpakaian sesuai syariat Islam? Yang ketiga, kenapa menurut kalian gambar tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Kenapa? Yang keempat, dapatkah kalian mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh jika seorang berpakaian sesuai syariat Islam? Nah, dari keempat pertanyaan ini, rumusan masalah ini nanti akan kalian diskusikan di kelas kecil. Silahkan disampaikan hasil temuannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1 itu menurut kelompok kami, gambar 1 dan 2 itu belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan gambar 3 dan 4 itu sudah sesuai. Alasannya karena kalau gambar 1 dan 2, gambar 1 itu jelas karena tidak untuk aurat,
Sedangkan yang kedua, walaupun dia memakai penutup kepala, tapi masih terlihat lekuk tubuhnya karena berpakaiannya agak longgar atau agak ketat. Sedangkan gambar 3 dan 4 itu sudah tertutup auratnya, berpakaian longgar tidak dilengkung. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, pakaian yang seperti apa yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi pakaian tersebut harus longgar, menutup aurat, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tidak memancing atau merangsang orang yang melihat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai apa yang bisa kita peroleh jika kita menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Kalau menurut saya, dengan kita menutup tubuh kita dengan pakaian yang longgar, tertutup auratnya itu, maka akan menghindari dari pandangan orang lain, terutama kalau perempuan itu terhindar dari pandangan laki-laki, sehingga bisa menghindari kita dari perbuatan atau keinginan jahat dari itu kami. Oke, mungkin Tania bisa menanggapi dari keempat gambar ini atau yang sudah disampaikan oleh kelompok A tadi. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti sekarang ganti kelompok B. Silakan hasil temuannya disampaikan mengenai keempat gambar ini. Silakan Tania. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok B ingin klarifikasi soal tata cara busana. Jadi saya sependapat sama kelompok A yang nomor satu itu, yang satu dan dua tidak sesuai karena itu belum untuk aurat, dan yang nomor 3 dan 4 itu baru sesuai. Yang nomor 2 itu kan ciri-ciri busana sesuai. Ciri-cirinya itu menutup tubuh, tidak tipis atau transparan, tidak ketat, tidak menyesuaikan pakaian laki-laki, tidak mencolok atau modern warna, dan memakai hijab sampai ke dada, hingga semuanya tutup dan menutup aurat. Dan menurut saya nilai-nilai yang terkandung itu dapat menjaga kehormatan, terlindungi dari keadaan siapapun, membersihkan hati kita, menjaga rasa malu kita, menjaga dari keinginan, dan mengikuti setan, bersyukur dan bertakwa kepada Allah, dan yang terakhir tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Jadi itu temuan dari kelompok B. Dari kelompok A mungkin ada sanggahan atau mungkin temuan lain mungkin yang tidak sama dengan kelompok B. Ya, kelompok kami pendapat dan kelompok B sudah menyempurnakan jawaban dari kekurangan kami. Jadi pendapat. Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah temuan dari pengamatan gambar sudah terselesaikan, sudah ditemukan. Jadi pengidentifikasi nilai-nilai sudah disampaikan oleh Tania tadi. Jadi alhamdulillah, jadi proses pembelajaran kita ini saya pikir sudah selesai. Setelah ini ada yang ditanyakan, kira-kira ada pertanyaan?
setelah ada temuan kayak seperti tadi yang sudah ditanyakan oleh taninya mengenai nilai, mengenai apa ciri-ciri dan lain sebagainya, itu mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi untuk menambah hasanah keilmuan kita. Sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas, maka nanti hasil temuan kalian catat ya, dikirim di grup WA. Yang terakhirnya sebelum Pak akhiri, maka kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Tani yang mungkin ya, yang bisa menyimpulkan dari materi kita. Iya Pak. Silakan. Kesimpulannya kita bisa tahu bagaimana cara berpakaian yang benar dan tidak menghargai zina atau perkataan orang lain. Dan yang terakhir, silahkan nanti ada post test atau tes akhir. Dan tolong untuk pertemuan berikutnya silahkan pelajari materi yang relevan mengenai materi kita kali ini, yaitu masih berpakaian menurut syariat Islam, perintah berpakaian menurut syariat Islam. Dan yang terakhir, terus semangat belajar, jangan sampai kendor. Walaupun di era pandemi kali ini, kita tetap terus semangat belajar untuk mencari ilmu supaya Allah mengangkat derajat kita semuanya. Baik, itu saja bisa Pak sampaikan. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.